Halo, kamu lagi dengerin podcast Halaman Nino Riva. Ngobrol ulas asik tentang apa aja bareng sama kita. Apapun suasana hati kamu, semoga obrolan kami akan menjadikan harimu jauh lebih baik. Selamat datang semuanya di sini, tepuk tangannya dong. Oke, di malam yang tidak ada hujan, tidak ada bintang, tapi di sebelah saya ada bintang. Waduh, ya kan? Kita kedatangan salah satu band newcomer, bisa bilang newcomer. Tapi band ini bisa dibilang mengambil resiko, ambil genre yang nggak biasa band lain ambil gitu loh. Kita beri tepuk tangan untuk Padang Tresna. Oke, ada yang pakai baju ungu, tapi kebanyakan ungu ya. Ini pasti inspirasinya dari salah satu orang yang paling ini ya. Iya. Oke. Di sini ada Mary, Mika sama Tovan. Kenalin dulu deh siapa aja sih personel dari Padang Tresna. Siapa aja yang memang personel tetap gitu loh. Ya, jadi Padang Tresna itu di vokal ada 2 orang, Dua orang. cowok dan cewek. Yang Oke. kebetulan lagi di hadapan Mas Fahmi. Oke. Yang cewek ada Mary, yang cowok ada Mas Tovan. Siap. Kemudian di Cak ada saya, Nike, di Cok itu ada Andre, kemudian di gitar ada Rival, di keyboard ada Adi, terus di violin ada Oki, ada Oki, di drum ada Haidir, ada Haidir. terus di cello ada Mas Hadi, Di silo ada Mas Hadi. di bass ada Mas Dani. Mas Dani. Itu kayaknya bandnya banyak. Oh banyak juga ya, iya. Oke, tadi ada Cakco. Cakco itu apa? Nama kaos. Bukan ya? Gua balik aja lagi. Gimana? Cakco itu alat musik apa? Untuk pakemnya di keroncong itu kan ya icon keroncongnya itu 3 alat itu tadi, 3 cak, alat. cok, dan selo. Cakco dan selo. Selo. Triple C berarti ya. Ya. Cakco dan Cak, selo. cok, selo. Cakco selo gitu. Kurang cak cuk. Cakco dan selo gitu. Ya, Cakco berarti itu apa? Itu gitar apa gitu? Maksudnya bentukannya seperti apa? Saya kan udah tahu nih. Ya kalau kita orang awam gitu ya mungkin lebih ke frame-nya itu ke semacam ukulele gitu. Kencrung. Cerung, cak dan cuknya, sedangkan selo itu yang besar. Yang besar ya. Pas Berarti betot, tapi bukan yang dum 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 dum. oh, itu bukan, itu yang di terminal-terminal itu. Ya, Berarti Terima kasih. Cak dan Co itu kecil, ukurannya kecil kecil, sekali. lebih kecil dari ukulele ya? Sama sih kalau Sama. bentuknya. Intinya sih lebih kecil dari Oh, lebih kecil dari saya. Kalau coknya sebesar saya, apa gimana tadi, apa namanya tuh? Selo. Selonya gitu loh. Iya. Berarti tiga Cak, Cok dan Selo Icon itu keroncongnya icon itu. keroncong ya. Jadi kalau 3 personel ini sakit, gak jadi keroncong. Jadi band alternatif nanti ini ya. Bener gitu nggak? Jadi Norifa. Waduh. Berapa nomor rekening? Iya. Padang Tresna. Kenapa band ini dinamakan Padang Tresna? Kalau memang tujuannya mengangkat nama Madura, kenapa tidak namanya Celurit, Trunojoyo, Nanggala gitu kan, Sakera? Kenapa harus Padang Tresna? Ada filosofi nggak di balik? Kamu ketawanya ngenyek banget ya saya ngomong Trunojoyo. Gampet. Gimana? Jelasin kita. Jadi, kenapa Padang Tresna? Karena kita sendiri ingin di setiap kita perform, orang-orang yang ngelihat maupun mendengarkan kita perform akan jatuh cinta kita. Akan jatuh cinta, karena kalau Padang Tresna di bahasa Indonesia kan itu pasti cinta. Aku pasti cinta. Hey. Oh, masih bisa. Iya. Oke. Lucu juga. Kalau nggak lucu jangan ketawa. Iya, saya mau tanya ke Nike. Siap. Awal kebentuknya tahun berapa ini? Kebetulan itu kita terbentuk di tahun 2015. 2015. Hampir 5 tahun kita. Awal kebentuknya, kenapa? Maksudnya gimana proses kalian gabungin banyak anak-anak? Dalam arti kan
yang punya tujuan bikin keroncong ini sudah ancang-ancang dari awal kan gitu. Wah, kayaknya nih anak cocok nih di Cak, kayaknya yang ini cocok di main di bass keroncong itu gimana Di Cak. prosesnya? Kalau itu sih mungkin di awal ada beberapa gitu ya. Itu saya, Mas Hadi dan mungkin ada salah satu juga dari kita. Awalnya nggak semua, kita ngerembuk gitu, terus punya visi dan misi yang sama, punya keinginan yang sama, apa yang bisa kita perbuat, tapi tidak ingin sama Tidak ingin. atau tidak ingin sesuatu yang sudah ada. Apa dong? Jadi kebetulan waktu itu juga lagi marak keroncong ya, Ya, tapi tidak ada di Bangkalan. tidak ada di Bangkalan. Tidak ada di Bangkalan. Kalau Kemudian, di Madura udah ada ya? Madura kebetulan ada. Di mana Waktu itu? itu Pamekasan. Pamekasan ya. Apa namanya? Kromatik kalau nggak salah. Kromatik ya. Ya, kromatik. Nah, dari situ memang poin awal ketika kita mau membentuk grup ini berlandaskan rasa nyaman. Oke. Rasa nyaman. Jadi gimana orang-orang yang akan kita ajak ini bisa sepaham dan bisa kita apa ya, kayak bukan atur sih, tapi juga punya visi dan misi yang sama. Jadi memang landasannya adalah kekeluargaan. Kekeluargaan. Berarti mungkin bisa dibilang band Padang Tresna ini awalnya sekedar kumpul-kumpul kali ya. Ya Lebih dari itu sih sebenarnya. ya memang apa ya, sehingga terbentuk nama itu tadi Pasti Cinta. Memang karena dari awal misal gini, siapa yang sekiranya enak kita ajak proses. Enak dalam arti orangnya bisa diajak kompromi Ya, gitu ya. bener. Secara sifat juga penting, Mas Fahmi. Secara sifat juga penting ya. Secara sifat juga penting. Karena mau kita jago, mau kita apa, Yes. kalau attitude dan sifat kita banyak teman-teman banyak, yang jago iya, gitu. iya. Banyak yang cuman karena attitude, yang nggak attitude juga sih, ya, tapi itu penting gitu. iya, Cuma, jadi Intinya proses lebihnya. proses lebih bagaimana ketika kita ajak proses di dalam suatu grup gitu, ya bisa saling Bisa melengkapi, nyatu. Nah. bukan jalan sendiri-sendiri. ini menarik nih. Bisa dibilang teman-teman ini kan basicnya nggak ada yang keroncong kan? Ya awalnya Ada beberapa yang mungkin sudah mempelajari lebih dahulu kan? nggak ada Mas Fahmi. Nggak ada sama Nggak sekali. ada. Nah, Jadi kita benar-benar dari nol, sama-sama belajar. itu gimana? Maksud dalam arti gimana itu belajar dari yang, aduh, kalau orang kan, kalau saya kan ngeband memang dari dulu suka lagu-lagu pop, ya kan? Itu sudah ada basic kan. Kalau teman-teman kan ini bisa dibilang nol pudul ya, nol pudul ya kan? Betul. Kalau bahasa cingkingnya itu dari bebe gitu kan? Dari bebe bener-bener harus tahu kalau main cak nih gini, main cuk gini. Apalagi kan apa sih namanya di musik keroncong itu kan temponya nggak biasa kan? Ya, benar banget. Dan kalau saya lihat di beberapa penampilan kalian ini ada yang sampai baca intonasi segala macem. Partitur lah, Partitur ya. Intonasi. Apaan sih? Maklum. Saya kan belum pernah di keroncong gitu Notasi. kan. Notasi. Notasi. Belajarnya tuh gimana? Dalam arti apa? Ayo kita kumpul, kita sama-sama diriin keroncong, kita coba nih satu lagu ini. Apa memang benar-benar belajar pakai partitur gitu? Lebih ke otodidak sih. Otodidak Jadi ya? benar-benar kayak kita hanya ngandelin YouTube, terus tutorial gitu. Tutorial. Tapi kita juga banyak sharing sih dengan beberapa teman yang sudah ini. Karena kebetulan saya kan juga dari UNESA. UNESA? Ada. Ya. Yang di mana itu UNESA? Mantannya Oh no, jangan disebut. Mantan teman itu ya. Iya. yang pernah Kenapa ke berkait. mantan ini? Istri saya nonton soalnya ini. Jangan. Oh ya, mohon maaf. Maksudnya ya itu berarti sharing sama Juga belajar ya, sharing secara langsung juga. sharing secara langsung. Ada keroncong, pertunjukan keroncong di Surabaya, kita datang. Kita datang ya. Berarti prosesnya sampai sebegitunya ya. Lihat konser keroncong, kemudian teman-teman lihat sama-sama beberapa tutorial di YouTube gitu. Iya. Seberapa susah? Apalagi kan dengan kesibukan teman-teman yang banyak juga kan, ada yang kuliah, ada yang ya mungkin kerja dan segala macam. Ngebagi waktunya gimana? Mbak Mary Ya, oke, lempar, kita lempar habis ini. gimana ya? Saya bukan Padang Tresna ini. Padang Locoh kalau saya. Kalau lebih ke manajemen waktu sih kita hanya istilahnya anggota yang following gitu loh. Nah, untuk yang benar-benar manage gitu loh, manage waktu itu mungkin lebih Mas Hadi sih yang bisa menjawab.
Mas Adi, Mas Adi. Mas Adi mana Mas Adi? Gimana Mas Adi? Gimana Mas Adi? Maksudnya kesulitannya kan teman-teman ini berangkatnya dari bener-bener nggak ada sih basic musik, cuman kan keroncong ini beda kalau saya lihat kan. Tidak ya tadi itu dari mulai temponya juga beda. Saya juga beberapa kali nimbrung nyanyi di pas kalian acara wedding itu kan selesainya sebegitunya. Lebih lambat sih. Lebih dari lambat gitu ya. pastinya. Jadi gimana Mas Adi? Ngajarin teman-temannya itu loh. Sebenarnya sih nggak ada kata ngajarin ya. Kembali ke tadi katanya Mbak Nike, memang kita pure ya intinya kita udah punya PR masing-masing. Sudah PR Udah masing-masing. punya PR masing-masing. Misal yang megang instrumen A ya kamu harus cari tutorial tentang instrumen A, belajar sendiri. Yang lain juga gitu. Jadi teman-teman lebih dikasih instruksi, ya, suruh belajar sendiri. Oke. Awal-awal berapa kali seminggu latihannya? Apa tiap hari? Nggak mungkin kalau tiap hari. kalau dulu sih kita masih belum banyak materi lagu, ya paling 1 minggu itu rutinnya 2 kali sekali. 2 kali ya. Dalam 1 minggu. Oke. Setelah latihan pasti ada perform dong. Enggak, belum. Biasanya Belum ya? setelah latihan itu Ada bisa ramah tamah. Oh iya. Itu paten tresna banget. Padahal terus habis latihan makan Yang gitu ya. penting ramah tamah. Yang penting ramah tamahnya gitu ya. Kira-kira teman-teman Paten Tresna inget gak first time kalian manggung dan ngelihat istilahnya kan kalau musik band kita pertama nampil bawakan lagu orang dengan contohnya kita bawain ungu gitu ya. Orang kan pastinya udah tahu nih. Nah, ketika manggung bagaimana teman-teman ngelihat respon orang-orang ini band apa ya? Gimana gitu? Maksudnya rasa manggung pertama kali dengan genre musik yang bisa dibilang tidak biasa di Bangkalan, gimana perasaannya? Mungkin biasanya vokal-vokal ini kan. Adrenalinnya lebih ngerasain ya. Nah, Vokal. gimana Mary sama Tovan? Sebenarnya ini ada 2 edisi sih, Mas. Edisi. Macam Ada apa? 2 Edisi. apa ya? Kayak 2 situasi yang Situasi ya. mau ceritanya mau pertama kali nampil, apa pertama kali dapat job. Pertama kali nampil dong pasti. Nampil ya. Kalau nampil itu pertama kali itu kita bukan dapat sih, diminta tampil di salah satu acara syukuran Syukuran. di salah satu anggota kami di kediaman Mas Hadi ini syukuran, dan penontonnya pada saat itu rata-rata ibu-ibu. Oke. Dan tantangannya sih karena posisinya pada saat itu ibu-ibu yang mungkin notabene mereka pernah masa kecilnya dapat era keroncong yang pada saat itulah. Iya. Tidak terlalu under pressure lah. Tidak Tidak terlalu tertekan pada saat itu. Tapi berbeda dengan pada saat pertama kali dapat job kita ada di acara anak-anak. Oke. Anak-anak di Bangkalan Plaza. Ban plus ya. Itu kita tidak tahu bagaimana caranya berinteraksi dengan mereka. Lagu-lagunya pun di luar eranya mereka. Ya gitu sih. Itu benar-benar apa ya? Pressure banget. Pressure banget sih. Di acara anak-anak. Acara anak-anak. Lagunya lagu apa dong? Apa ya? Pertama kali itu saya ingat lagunya Didi Kempot, satu Stasiun Balapan. Seriously? Kalian Serius. manggung di acara anak-anak nyanyi lagu Di- Sorry, di Kempot maaf. Almarhum. Terus yang kedua lagu-lagu Madura yang Deng Tresna itu karena kita idealis sih karena pada saat itu acaranya berkaitan dengan seni dan budaya. Jadi kita idealisnya bawa lagu Madura. Oh, jadi kalian mengesampingkan, oh ini acaranya anak-anak nih. Tapi kalian bawanya iya. malah lagu-lagu yang istilahnya berat gitu. Ya, sebenarnya itu juga bingung sih. Karena awalnya nggak terpikir, jadi kayak kita itu belum bisa apa ya menyesuaikan gitu loh. Misal ini acara apa, kemudian apa. Karena memang benar-benar Mas Fahmi yang namanya keroncong itu waktu dulu kita cuma punya list lagu sedikit Yo banget ya. mal, yo. Karena satu lagu itu kita butuh latihan yang ekstra. Ekstra ya. Ya. Jadi hampir susah sih misal kalau nambah lagu ya beda dengan sekarang lah. Berapa lagu sih dulu pas main di acara Banpas itu? 5 5. sampai 7 lah. Betul. Ya itu yang kita latihan Dilatih terus itu ulang. Karena itu benar-benar awal Mas Fahmi. Tapi untungnya saya itu dapat info respon yang sangat baik. Sangat positif lah. Positif ya. Sangat positif. Garis 2, garis 3.
Itu sih yang dapat kita apa ya, tambah semangat untuk melakukan kelakuan ini. Jadi nanti kalau ada acara anak-anak lagi jangan bawain lagu berat-berat. Coba balon kuda 5 dibikin troncong gitu kan. Naik-naik ke puncak gunung. Betul. Itu anak-anaknya usia berapa sih? Oh, kecil itu pokoknya. Kecil banget ya. Boleh sebutin eventnya nggak? Nggak apa-apa, udah lama Kacung tuh. Cepeng Gene. Kacung Cepeng Kene. Itu berapa tahun? Itu umur 4 sampai 7. 7. 4 sampai 7 ya? 4 sampai 7 tahun. Jadi benar-benar yang kecil-kecil. Dan mungkin penikmatnya lebih kepada ibu-ibunya. Iya. Nah, itu gimana? Ibu-ibunya ketika dengerin, wah kok ada band keroncong nih, lagu-lagunya aku banget pas zaman muda. Responnya gimana pas bilang ke Mas Topan itu? Tidak seperti itu sih responnya yang saya dapat gitu loh. Makanya kan, ya kan gitu kadang orang kalau ada yang baru kan. Tapi kalau ada orang-orang yang memang dulu pernah kalau zaman-zaman kaset dulu kan, kasetnya Waljina, ya kan, Mus Mujiono, gitu Mus kan. Mulyono. Ya itulah intinya. Ya itu kan dulu pastinya, oh ini lagu ini nih, gitu kan. Sebenarnya respon yang pertama kali saya dapat mengenai keberadaan kami itu waktu saya beli rujak. Bareng siapa? Bareng saya lupa, kayaknya sama Anda atau siapa ya? Saya. Iya mungkin ya. Stres. Ibu-ibu bilang kalau ini yang perform di Kacang Cepeng Kene itu ya. Iya. Gimana? Iya gitu ya. Iya. Ngerasa jadi Aduh. public figure gitu Public ya. figure, star syndrome. Star syndrome langsung naik gitu ya. Anda cepat jatuh nanti. Oh jadi Iya. ada respon seperti itu. Iya, walaupun hal yang kecil tapi itu paling tidak bisa membuat kita Lebih bersemangat bersemangat. lah. Paling tidak kita dapat pasar walaupun ibu-ibu. Satu respon baik itu bisa dibilang jadi power untuk kita lebih berkarya lebih baik lagi pastinya ya. Yo, Iya. Padang Tresna ini personilnya tetap apa ganti-ganti nih? sebenarnya kita gak ada yang ganti-ganti atau tetap sih. Lebih ke Yang tetap ada kan? Yang keluar ada kan? Iya. Iya kan? Nggak apa-apa. Ini kan istilahnya kita belajar bagaimana memanage band dengan banyak orang kan. Kan kebanyakan kalau band-band itu cuma 4, 5 gitu kan. Kalau ini kan sampai 10, 11 gitu kan. 20 sama orang tuanya kan kalau Yo. orang. belum sama pasangan-pasangannya. Belum sama pasangannya ya. Sebenarnya kalau bicara diganti sebenarnya pandangan saya itu gini. Misal biola yang sedang aktif sekarang, pemain biola yang kami aktif sedang tidak bisa. Halangan. Nah, bisa juga kan diganti dengan pemain biola yang lama sebenarnya, yang kebetulan ada waktu untuk main bersama kita gitu. Jadi tidak ada yang dirubah istilahnya Yang gitu. dirubah. Berarti yang diutamakan adalah orkes keroncongnya kan. Iya. Tapi kan ada nih personil tetapnya dong. Ada semua tetap. Berarti kalau saya masuk bisa dong. Tovan. Kalau selo lagi rusak bisa ganti. Tapi Saya ganti silonya gitu. Debung-debung dong. Tapi kalau Anda mau masuk vokalis di keroncong harus latihan dulu sama saya. Iya, harus nyanyinya begini-begini gitu. Oh. Dia pasti lesnya di Berta. Berta. Ya? Kalau saya dulu lesnya dulu di mana? Yanto. Almarhum Pak Huda. Oh. Mas Yanto. Ya, Padang Tresna. Pertama kali dapat job pasti di wedding. Enggak. Bukan. Oh, tadi di anak acara di acara ini. Terus kemudian akhirnya memutuskan untuk oke deh, kita ke wedding juga nih. Itu kan sebuah pertaruhan nih. Dalam arti kalau band-band biasa kan band-band alternatif, pop alternatif kan orang lebih enjoy gitu kan, lebih ayo nyanyi bareng. Kalau keroncong bisa nyanyi bareng, cuman kan kayak nggak biasa gitu loh ke telinga orang-orang. Agak susah sih memang Mas Fahmi. Tapi untuk tadi pertanyaan yang di awal masuk ke wedding itu memang dari awal terbentuknya kita memang sudah ke arah sana juga sih. Cuman memang kesempatannya belum di awal. Jadi yang pertama kita dapat ini kesempatan di acara syukuran, kemudian dapat job pertama itu memang di acara anak-anak itu. Kemudian tapi setelah itu adalah job di wedding. Job di wedding ya. Nah, tantangannya memang karena apa ya? Mungkin kehadiran keroncong sendiri sih meskipun ini sudah dikemas secara modern ya. Kalau keroncong aslinya itu kan benar-benar yang mendayu-dayu, yang benar-benar
syahdu. Syahdu cocok kalau kita lagi rebahan gitu ya. Iya. Nyanyi lagu keroncong itu sebobo 2 hari. Obat tidur. Obatin. Bobo 2 hari. Eh, Waduh. Padang Tresna sendiri sudah kayak ngecap dirinya bahwa kami adalah keroncong modern. Keroncong modern. Keroncong modern. Keroncong yang Jadi anak mudanya nggak hilang. nggak hilang gitu ya. Jadi benar-benar meskipun ini musiknya aja sih yang tua gitu katakanlah kalangannya memang dulu kalangannya orang tua, tapi kehadiran kita sebagai anak muda juga memasukkan modernitas itu tadi. Gitu. Iya. Jadi istilahnya mengangkat musik Nusantara. Tapi memang agak susah Mas Fahmi untuk bisa masuk kemudian dikenal itu nggak semudah. Mungkin kalau sekarang memang kita agak sudah bisa teman-teman nikmati ya. Iya, iya. Itu pun karena ada beberapa kayak teman-teman juga ide, ayo kita gini peralihan. Dulu juga gak ada drumnya, Dulu nggak ada drumnya? gak ada. Pakai apa dulu? Tapu. Ya benar-benar selo itu sebagai. Oh, jadi nggak ada selo itu sebagai pengganti perkusi. gedang-but gitu. Iya, harusnya Gedang-but entak, gitu. entak. Oh, gitu. Ya, Dedet. ini baru aja. Kita selalu melakukan renovasi. Renovasi ya. Inovasi. Jadi bisa-bisa gendang bisa masuk ini. Bisa Bisa jadi. Bisa jadi atau Kalau enggak? Mas Fahmi bisa ini Atau enggak apa yang dibeli Tino kemarin tuh? flute. Flute. Nah, itu bagus. Tino lagi belajar tuh. Siap. Nafasnya Nanti berat Mas sekarang. Tino Ya, No ya? bisa. Siap kan kalau nanti Padang Tresna Flute. masih bisa menampung 15 orang. 2 tahun lagi. Soalnya dia belajarnya hoof itu katanya. Susah dia. Sampai kurus ya. Sampai kurus itu kan Mas Tino itu. Iya ya, tirus ya. Tirus. Iya. Oke, jadi awalnya nggak ada drum. Nggak ada. Oke, menarik ya. Setelah itu dicoba untuk pakai drum. Barusan sih. Barusan, Baru aja, belum dapat berapa bulan. baru ngerasa feel-nya ada drum apa enggak? Kita sih rasanya adrenalin penonton. Kayak Oke. Misal ya kita di Hentakannya wedding, gitu ya. Hentakannya tuh ada. Misal kenapa sih? Tapi kita jujur ya, kita ngerasa bahwa respon orang itu kadang juga nggak noleh. Nggak noleh. Nggak noleh. Mungkin orang-orang yang bapak-bapak, ibu-ibu yang kayak Lebih gitu fokus yang, ke makan ya. Wow. Lebih fokus Ini gibahin anak kok. muda gunanya ya apresiasinya lebih ke Apresiasinya itu. lebih ke gitu ya. Karena memang beda Mas Fahmi. Misal band ya. Hmm. Band itu kan karena memang di telinga itu sudah bisa menguasai secara audio. Hmm. Jadi dia otomatis sudah bisa membuat orang itu menoleh. Wah, Nino Riva tuh main. Sama kayak gitu. Sponsor banget gua. Terus yang lebih banyak sih di Bangkalan atau ya di Madura, di Bangkalan, di Jawa Timur lah katakannya. Itu kan elektron. Yap. Yang rata-rata juga bisa dikendalikan. Dikendalikan Oh, satu mau alat gendang, ya. Mau gini tapi satu alat. Tapi di telinga itu sudah benar-benar Sudah bisa bener-bener istilahnya ya orang udah biasa dengan itu. beda dengan kita. Ting, cak, ting. Ah, itu benar. Maksudnya pernah nggak ketika teman-teman, aduh, kayaknya kita kalau di wedding nggak cocok nih, kan beda istilah bukan dalam arti beda aliran nih. Gimana ya? Apalagi kalau acara persemanan, ya kan, yang notabene orang kalau saya rasa di nikahan persemanan tuh sebagai band itu kita punya tanggung jawab untuk ngajak nonton, ngidupin suasana acara, kan. Dengan musik keroncong yang bisa bilang mendayu-dayu gitu kan, dan dicoba dengan pakai drum. Itu pernah nggak ada, aduh gimana ya, bisa nggak kita ya, pernah gitu nggak teman-teman? Mungkin lebih ke yang ngerasain lah. Gini Mas, sebenarnya nggak mendayu-dayu juga sih, karena di beberapa lagu kita juga kita bawain lagu-lagu up Yang beat ya. yang beat lah gitu. Tapi untuk kalau bicara tantangan di wedding, contohnya di prasmanan ya jelas sih ada perasaan apa ya, tertekan lah istilahnya. Pressure-nya ya. Pressure. Apalagi kalau ada bapak-bapak nih pakai baju batik nih. Mas. Tahu lagu ini? Itu kejadian banget kalau kita kan udah ngelis nih. Kalau permainan kan minimal berapa lagu udah nih? Pino 40 ya? 40 lagu gitu kan. Kita, Pak mohon maaf Pak, ini ada listnya. Nggak bisa Mas, saya pengen lagu ini Mas. Lagu dari Hawaii dan segala macem dong. Kitanya, gimana? Lu bisa nggak? Bisa nggak? Akhirnya di skip. Iya, itu sering sekali Sering kita banget hadapi. ya. Ya mau gak mau sih, karena kita tidak semudah musik-musik pada umumnya sih, karena kita ada kencerungan Ada yang pola pukul Mas Fahmi Ada kalau pola di kita. pukul ya. Jadi bukan kayak Kencurungan. band mungkin bisa ini. Kalau band bisa, Bisa kalau- pakai ini apa? Chord. Chord.
kita tinggal internet aja, ngikutin aja. Di gitu. transpose di internet pun juga bisa ya. Misal kurang naik, kurang tinggi bisa. Tapi di keroncong susah suami karena Susah. ada pola pukul ankle, Oke. double, Oke. terus apa Salsa. Dribble apa? Main bola lu. kita butuh sepakati. Kita butuh sepakati. Jadi bisa dibilang ketika wedding sudah ngomong dulu ke yang mempunyai acara. Mas, mohon maaf nih, bukan kita gak mau nerima requestan, cuman susah. Kita nerima sih mas. Nerima, cuma yang ada di list. Cuma yang ada di list. Misal kata Mas Fahmi tadi, Eh, yang ini mokong istilahnya. Pernah Mokong mendadak gitu. langsung ditulis di tempat. Oh gitu pernah ada nggak? Maksa, Ada maksa gitu nggak? Pernah nggak? Mary mungkin bisa cerita. Kapan aja? Oke, Mary lagi lapar, lagi haus kayaknya di sini. Ini boleh diminum? Oke, aduh, lagi haus kan ya? Bener banget. Ini kayaknya kurang connect Mas Fahmi. Ini kurang connect, perlu ngopi. Tempat terus dikirim di WA. Mas Fawas ini rasa Mas Fawas? Mas Fawas? Oke, nggak denger, mohon maaf barista kita. Ini pisang, enak banget nih. Nih, Itu coba. kopi apa smoothies? Ini Smoothies. smoothies ya, lebih ke smoothies ya. Jadi buat teman-teman kalau lagi pengen ngopi, ya kan, langsung aja datang ke Strom Kombi di Gedung Purnama ya. Dulu ya, Gedung Purnama dulu. Jadi Sana Gedung Purnama, Mas. ya di sana Gedung Purnama. Tapi kan mereka nggak tahu dong. Di Gedung Purnama buka kalau puasa buka siang nggak ya? Enggak ya? Enggak lah. Kalau buka siang banyak yang ngopi nanti. Mas Fahmi nggak haus? Saya Kayaknya haus. boleh dicobain. Boleh dicobain. Ini yang rasa cold white coffee nut. Sama dong. Sama kita. Waduh, Mary. Passwordnya. Stasiun Dangdut. Kita minum dulu ya. Ini Enak banget. enak banget nih. Rasa mantan. Mantannya masih enak ya. Enggak. Ini Yang mana tuh? ini enak, disensor ya, yang gurih di mantannya. lidah, tidak bikin kenyang ya. Cocok diminum pakai nasi. Strom Kombi, Kurang satu. Be Kombi, be happy. Kombi, kopinya para artis. Bukan dong, kok kombinya para artis. Ya, tadi gimana tuh? Pengalaman ketika ada, mohon maaf, bukan audiens ya, ada tamu yang mungkin bubunya banyak gitu ya. Mokong, jadi enggak, saya bubu banyak, jadi saya harus nyanyi nih gitu. Pernah nggak kayak gitu? Itu. Pernah. Jadi pernah kayak gitu. Jadi kita Apa kok lirik? skip di akhir ya. Sebenarnya abis ini acting sih mas. Oke. Jadi kita terima, oh ya siap. Nanti kan itu lupa ya udah biarin lupa. Sebenarnya ya mau gimana lagi ada apa ya? Ya itu sih. Itu sih apa? Kita terima. Sementara kita terima dulu, tapi kita prioritaskan yang kita mampu. Oke. Ya, Idealisnya seperti itu. tidak seperti ya. Memang ada pengecualian di keroncong gitu ya. Iya, Nah, betul. pengecualian kalau wedding gitu kan harus benar-benar latihannya. Kalau Persemanan itu siapin berapa lagu? 20 sih. 20. Ya, paling banyak tuh 20. 20? Iya. Enggak kurang. Enggak. Kalau kita malah berapa? lebih. 40 ya? Ya kan porsinya besar kalau dinner. Malah lebih. Besar. Oh gitu. Nah, jadi porsinya lebih banyak. Iya. Caranya adalah lebih banyak cuap-cuap. Mas. Cuap-cuap. Betul sekali. Kan Jadi ucapkan kita terima kasih diucapkan kepada ya. Jadi bayar paling banyak vokalis ya. harusnya seperti itu. Harusnya. Harusnya manajer tolong bayaran vokalis diperbesar ya. Karena cuap-cuapnya lumayan. Iya, cop-copnya itu yang mahal. Cuap-cuapnya lumayan. Les saya, Mas. Les di mana? Les kocang kena. Les guys. Kursus bos. Les. Les dong ya Allah. Les aja lu. Gitu. Iya. Selain wedding, tadi wedding terus beberapa kali ini yang menarik dari Padang Tresna. Seragamnya selalu sama dan saya lihat warna dari apa sih namanya? Bukan seragam, apa sih, No? Icon sih. No. Kostum. Kostum. Oh my god. Power Rangers banget. Seragam. Anak SD. Nah, kostumnya ini kan bisa dibilang warna-warnanya mencolok ya. Mencolok dan berani ya. Kan? Apa ada yang warna kuning yang itu, Hijauan. hijau lumut ya kan, hitam kedek gitu kan. Aduh, kenapa pegang itu ya? Wah, saya tahu itu siapa. Nah, itu siapa sih yang manage? Bunda. Wih, Bunda. Assalamualaikum, Mami. Gimana? Mbak Nika kayaknya lebih
keibuannya kan bisa nih. Oh teman-teman gimana kalau kita pakai baju ini gitu. Ya jadi memang kan karena harus ada yang manage itu Mas Fahmi. Pas teman-teman itu sebenarnya pada dasarnya memang mereka itu nakal. Apalagi terutama Terutama ini personil di antara kita berdua yang ada melarat. Maksudnya melaratnya tuh gimana? Susah diatur. absen itu. Yang sering absen. Yang mana ya? Ya, betul sekali. Di Nino Riva aman ya? Ah, aman. Nggak aman, nggak dapat bayaran. Enggak gini. Nentuin warna itu kan pastinya ada tujuannya. Oh, wedding ini kalian harus pakai warna ini. Iya. Atau menyesuaikan sama warna. anu sih Mas Fahmi. Jadi memang dari depan sih kayak memang saya dengan Mas Hadi sih sebenarnya yang punya ide bahwa ya kita harus jadi icon yang ya memang harus bareng gitu. Harus bareng, harus ya. punya kostum sama. Saya nggak tahu sih, saya juga meniru sih sebenarnya. Nggak mungkin lah kita itu tidak mimesis. Pasti kita mimesis lah. Amati, tiru, Semua- modifikasi. Ya, semua yang ada di dunia ini kan meniru. Tapi untuk di Bangkalan nih, saya ngerasanya ya memang kita harus Kita harus ya. mencipta itu. Dan kayaknya yang pertama ya. Dalam arti yang pertama itu nggak bisa kebilang gitu juga. Nggak Cuma bisa kita klaim merasa seperti itu sih. aja. enggak, maksudnya kita bukan ngeklaim, cuman kalau saya rasa yang bener-bener ngeband harus seragam yang bener mencolok bener loh, maksudnya warnanya ungu, warna biru, birunya nggak biru-biru pelai kan, biru-biru berani gitu kan. Pokoknya setiap kalian sampai itu warnanya pasti terang dan jadi center poinnya orang-orang kalau lagi wah itu bantu. Dan kita memang harus sama. Jadi beda warna dikit saya ngomel. Oke. Maka dari itu saya yang manage, artinya kita punya seragam khusus. Memang kita setiap perform menyisikan itu memang untuk ini. Jadi bukan teman-teman beli sendiri, tapi Oke. memang ini punyanya Padang Resna. Nah Aset. ini bagus nih. Manajemen keuangan juga kayaknya diatur ya di Padang Siapa Tresna. yang ngatur? Iya, Bunda. Mas Adi bener nggak Pak? Manajemen keuangannya diatur ya? Jadi ada kas ya? Oke. Jadi bisa dibilang Padang Tresna itu bukan sekedar band ya, tapi keluarga. Keluarga yang berawal dari desa nyaman ya kan? Berawal dari desa Pasti nyaman, cinta itu di chat tiap hari, diajak nonton, kita putus. ada 2 grup Mas Kok Fahmi. putus? Oh iya. Ada 2 grup maksudnya gimana? Di WhatsApp Di WhatsApp? ada 2 grup. Oke. Jadi satu grup itu Oh, untuk gitu. personil yang ngomonginnya resmi-resmi Mas Fahmi. Yang iya, satunya ini urusan makan. Urusan makan. Urusan family gitu. Urusan kopi. Lebih kayak ke ada pacarnya Adi, ada ini. Harusnya Nino Riva masuk di grup kita sih. Jadinya Padang Nino. Mas Tino kenapa? Sini dong, lu. Sini. Lu mah gini-gini gua udah tahu gua agak bular sini. Sini aja lu masuk ah. Sini masuk. Dan kasih dan sini Tino ngapain? Closing, Cok. Nanti dong. Belum. Ini masih ini gitu nih. Tino emang gitu anaknya. Tino Tambun namanya. Ya, tadi sudah kita ngomongin manajemen itu oke tuh, ada manajemen kostum, kita kan ngocak custom kena. Manajemen kostum, manajemen keuangan bisa dibilang kan ini termanage bener kan? Ya harus dong. Ini gimana? Saling ngingetin apa memang ada satu orang yang benar-benar bukan ditakutin, direspek? Oh, harus ini nih, gini, ada nggak? Apa memang sudah punya tanggung jawab masing-masing untuk ngejaga gitu? Lebih ke tanggung jawab masing-masing deh kayaknya. Soalnya apa ya? Udah jadi kebiasaan juga ya. Udah kebiasaan juga untuk saling bisa ngejaga kepentingan masing-masing ya? Yes. Tapi memang tetap harus ada yang ini Mas Fahmi. Jadi Tuai. agak yang ngetuai. Ada yang nuain ya kalau bahasa Mulai. barunya gitu ya. Karena nggak bisa semuanya mengatur gitu, nggak bisa. Harus ada yang diatur. Ada yang ngedek ya. Oke, selain wedding, terus kemudian perform di acara hajatan dan segala macam, ada proyek apa lagi sih? Padang Tresna? Yo joban ya. Ya. Kemarin juga Padang Tresna ini bisa dibilang band yang di Bangkalan ya, di Bangkalan cover lagu Akad itu kalau nggak salah 150k dalam waktu 2 minggu, 3 minggu kalau nggak salah. Ya kan? Alhamdulillah ya. Jadi bisa dibilang respon positif dari pendengar musik nggak cuma di Bangkalan, kepada Tresna sudah mulai mendapat tempat di hati mereka kan. Nah, itu kan cover lagunya Akad. Berarti udah berpenghasilan dong di YouTube.
sih Mas Fahmi. Enggak ya? Nah, kok enggak? Belum belum dimonetize. belum di ini soalnya. Di monet di apa? Mas Adi mungkin bisa bantu Mbak Nika jawab. Ya belum dimonetize itu. Kenapa? Ya memang kita masih ingin berbenah sih sebenarnya. Jadi dari video awal itu kita lihat komentar-komentar dari orang-orang. Jangan dululah dimonetize kita. Jangan dulu berbenah aja monetisasi. dulu, kita Oke. lihat Jadi komentar-komentar. Inoriva. Jadi Padang Tresna ini nggak serakah gitu ya. Nggak kayak Nino Dan Rifan. memang itu Fokus, sih Mas Fahmi, bukan fokusnya. fokus kita sih mas. Jadi Oh, berarti hanya fokusnya bukan uang ya? bukan untuk duit. Hebat nih Ben. Enggak Fokusnya sama nggak sekali, uang. bahkan kita nggak pernah Nggak membicarakan kayak itu. Inoriva ini. Bayaran langsung Nggak pernah habis. membicarakan itu. Nggak pernah. Kita mah bayarannya dikit, yang penting Iya. kumpul aja. Memang benar sekali orang 10 lebih dikit. Lain sama MC bro, satu dapat semua gitu kan. Jadi cover ya. Kemarin yang terakhir saya lihat itu ada covernya Ibu Pertiwi. Ada lagi yang terbaru? Yang terbaru apa tadi? Laksmana Fajar di laut. Laksmana? Laksmana Raja di laut. Raja di laut. Kita ngomongin yang Ibu Pertiwi nih. Nah, kena dampak nggak teman-teman Padang dengan adanya wabah COVID-19 nih? Kena banget. Ya dapat sih mas. Dapat ya. Dapat bahkan ada beberapa tanggungan job yang tertunda sampai waktu yang tidak bisa belum ditentukan. Oke. Kan kita bisa lihat sekarang di masa wabah ini kan banyak sekali musisi yang pekerja seni yang benar-benar bukan kehilangan job sih, tertunda. Ya. Tapi mereka mengisi dengan berkarya dari rumah, kan bikin cover gitu loh. Padahal sendiri ngelakukan itu enggak? Ya itu 2 lagu itu adalah proses kita selama wabah pandemik ini. Pandemik ini ya. Dua coveran itu belum cover Akan dua rilis. cover yang akan kami rilis gitu. Bukan rilis sih, Eh, publish. Publish Tapi ya. Mas Fahmi, Nice. setelah 2 yang akan tayang nanti ini juga di YouTube Ya. kita, karena kita juga belajar kan dari komentar-komentar orang. Sebenarnya kita juga sudah lama menyiapkan lagu sendiri. Lagu sendiri. Tapi insya Allah nanti setelah ini Lagunya tungguin ya. lagunya Mbak Nika. Aku enggak lah. tak rela Itu cukup masa lalu kita. bila kau. Oh, jadi Intinya setelah ini nanti kita akan ada lebih fokus sama karya sendiri. karya sih. sendiri ya. Ini udah mungkin kita mengenyampingkan dulu nih cover-coveran. Oke. Jadi lebih ke karya sendiri. Karya gitu. Jadi teman-teman ditunggu aja Padang Tresna mungkin tahun depan akan bikin album ya. Loh, betul itu. Betul ya? Betul. Oke, sudah. Amin semuanya. Amin. Malah proyek kita dalam album itu pengen collab sama salah satu vokalis yang punya perform yang terbaik lah. Gue nih. Gue Kan nih. betul kan? Betul. Gue nih. Dong. Loh itu. Yang mana? Gue nih. Yang agak kecil apa? Oh, itu si Mas Fahmi dong yang jelas. Pokok setiap band 1 juta ya per lagu ya. Pokok Mas Fahmi perform, saya selalu mengamati bagaimana cara performnya Mas Fahmi. Biar gak disangka mirip-mirip siapa. Enggak, saya tuh kalau kadang nyanyi ada hedam saya di situ. Jadi, saya tuh kayak kerasukan ya. Tidak. Terdorong ya Mas Bang. Didorong. Ya, Enak ya ternyata. Ya? enak minum lagi dong. Yo silakan. Bikombi. Happy. Kopinya para artis. Kopi bakalan. Ya, Padang Tresna, korelasi musik dengan kondisi Indonesia saat ini, banyak orang kan bisa dibilang putus kerja, banyak orang-orang yang bisa dibilang moodnya bener-bener hancur gitu. Kira-kira menurut teman-teman korelasi musik dengan meningkatkan semangat orang-orang mungkin yang sekarang lagi dalam masa kehilangan gitu, ada nggak kira-kira korelasinya, hubungannya? Ayo lo, bingung lo, berat pertanyaannya dong. Mas Adi mungkin bisa jawab. Baik, menurut saya terima kasih atas pertanyaannya. Gue berasa jadi ada di kacang jeping gitu ya. Peserta berlima. Gimana? Kalau menurut saya sih Mas, tergantung sih Mas. Apa ya? Karena saya tidak terlalu jujur, mohon maaf bagi yang benar-benar terdampak. Saya tidak terlalu merasakan dampak dari COVID ini, jadi tidak terlalu mendapatkan impact rugi. Karena ada COVID ataupun tidak kemarin sama saja sih. Tapi satu yang
sangat saya rasakan nggak wisuda, Mas. Oh, nggak wisuda ya? Kalau saya itu. Wisudanya online ya? Enggak ada. Jadi kamu udah ada ya? Ada. Oke. Iya, lama banget. Terus Iya. yang ditunggu wisuda. Aduh, Nggak ada. Iba kita tunggu. Itu emang nggak ada apa ditunda? Sementara ini informasi nggak ada. yang spasi. Saking berhayalnya. Halo. Oke. Ya, terakhir nih, sebelum kita tutup podcast halaman Ninurifa ini, masing-masing Sudah tutup. Iya, sudah tutup. Saya mau tadarus sebenarnya. Tarawih dan kanan. Selekoran. Selekoran. Ya, Udah lewat. tolong deskripsikan Paduan Tresna dalam satu kata. Saya mulai dari Mary. Paduan Tresna itu? Keluarga. Nike, Paduan Tresna? Cinta. Cinta. Tovan, Paduan Tresna? Murah. Murah? Udahlah murah. Murah, oke. Udahlah. Marketing sekali lu bisa. Mas Adi, Paduan Tresna? Uang. Lu yang jawab, butuh duit lu. Mas Adi, ayo, Paduan Tresna itu? Syahdu. Syahdu. Bro, mau nak syahdu kan. Billahi bro. Embun tiba-tiba turun. Simfoni. Adi, Paduan Tresna? Keluarga ya. Niru-niru nih mesti. Siapa nyaman juga? Andre, Paduan Tresna itu? Kebersamaan. Kebersamaan. Iya, terakhir teman-teman. Ada orang lagi sih. Oh, Leleng, rival. Paduan Tresna itu? Iya lah keluarga. Ya, Madura banget. Iya. Oke, tolong dong sebutin kontak person. Nanti kita cantumin di mana ini? Di sini dia pokoknya. Di subscribe Ya, deskripsi. subscribe Di deskripsi. deskripsi ya. Yes, Nanti exactly. apa ininya? Instagramnya apa namanya? Padang Tresna. @padang_tresna. Padang pakai H ya. Padang pakai H ya. PADDHANG _ Padang kan buat tengkar ya. Padang. Oh, pedang. Krik. Dan mungkin langsung ke manajer di situ sih di Instagram sudah ada kontaknya. Emang punya manajer? Punya. Kita bangga dengan Bapak Amir Muhammad. Amir Muhammad. Siapa sih warga Bangkalan yang nggak tahu Bapak Amir Muhammad Arslan? Ini kayaknya foundernya di bawah langit ya. Di atas. Di atas lah. guys. Tapi ini saya lihat kamera mana ya? Tapi makasih loh di atas langit sudah dibantu podcastnya Ninurifa. Nah kan baik banget kan Baik Bapak manajer aku. banget. Jadi di atas langit ya, bukan di bawah langit ya? Di atas. Kita yang sedang di bawah langit. Kita berarti menentang Tuhan ini kayaknya. Kenapa kita ngomong? Nanti kita ini deh. Ya sekali lagi terima kasih banyak Paduan Tresna. Terima kasih juga Ninurifa. Terima kasih banyak sudah datang di podcast halaman Ninurifa. Jangan lupa teman-teman nanti ditunggu di YouTube channel kami www.youtube.com/ninurifaofficial. Dan jangan lupa buat sama teman-teman yang sekarang lagi mager di rumah, jangan lupa bekerja dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Kita kembali lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang.